Kita semua pasti mendengarkan musik, dan genrenya pun bermacam-macam. Musik mampu mengatur mood kita, bahkan mengubah cara pikir kita. Sebagai orang percaya, perdebatan yang sering kali muncul salah satunya adalah apakah kita boleh mendengarkan lagu sekuler atau tidak. Ada yang bilang jangan dengarkan lagu sekuler sama sekali, karena iman timbul dari pendengaran. Tapi ada juga yang bilang gak masalah untuk mendengar lagu sekuler, asalkan berguna dan membangun kehidupan kita. Inilah contoh perbedaan hati nurani yang dimiliki oleh setiap orang percaya, di mana situasi yang serupa pernah terjadi di kota Korintus 2000 tahun yang lalu dalam 1 Korintus 8 perihal daging yang boleh dimakan atau tidak. Melihat selalu adanya perbedaan hati nurani dari 2000 tahun yang lalu bahkan sampai sekarang, artinya memahami keberadaan hati nurani dan kesadaran akan adanya perbedaan hati nurani sangat dibutuhkan untuk menjaga kesatuan di tengah keberagaman dan akan memperkuat kesatuan gereja. Pemahaman hati nurani juga akan memampukan seseorang untuk berintegritas dan melakukan apa yang dia yakini benar. Apa yang dimaksud dengan hati nurani? Andi Naseli, seorang ahli perjanjian baru, mendefinisikannya sebagai kesadaran akan apa yang Anda percaya sebagai benar atau salah. Hati nurani adalah suatu hal yang penting menurut Alkitab. Dan sebagai orang percaya, kita perlu jadi seseorang yang menyadari keberadaan hati nurani sesuai kata Alkitab. Hati nurani bisa digambarkan seperti sebuah kompas yang memberitahu pemakainya mana arah yang benar, karena kompas memiliki standar arah utara yang benar. Begitu juga dengan hati nurani yang memampukan manusia secara alami untuk menilai dan menghakimi menurut standar tertinggi yang manusia tahu. Sebagai orang percaya, pastinya Alkitab adalah standar tertinggi kita. Jadi, kita perlu paham bahwa kondisi hati nurani setiap orang dapat memberi penilaian yang berbeda-beda. Di dalam 1 Korintus 8 dan Roma 14, ada orang yang digambarkan memiliki hati nurani yang lemah dan orang yang memiliki hati nurani yang kuat dalam konteks daging yang boleh dimakan atau tidak. Perbedaan lemah dan kuat ini bukan menunjukkan perbedaan kualitas kerohanian seseorang, tapi yang terpenting adalah sikap kita satu sama lain harus seperti Roma 14 ayat 3, yaitu jangan menghina dan menghakimi keputusan setiap orang. Yang kuat hati nuraninya, jangan menghina mereka yang tidak makan daging. Demikian juga yang lemah hati nuraninya, jangan menghakimi mereka yang makan daging. Karena menurut Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Setiap orang harus menaati hati nuraninya. Karena menurut Roma 14 ayat 2, saat kita melawan hati nurani atau iman yang dituntun firman dan roh, kita telah berbuat dosa. Hal ini juga diperingatkan Paulus kepada Timotius di dalam 1 Timotius 1 ayat 18-19. Peristiwa di mana hati nurani harus diselaraskan dengan firman ini terjadi dengan Petrus dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 9-16, yaitu yang awalnya hati nurani Petrus melarang makanan yang haram dan tidak menerima orang tidak bersunat. Kemudian Allah melalui firman-Nya akhirnya mengkalibrasi ulang hati nurani Petrus sehingga sesuai dengan kehendak Allah. Ia merasa damai sejahtera berada di tengah keluarga Kornelius yang bukan Yahudi. Inilah salah satu bentuk paradigma yang baru, yaitu ketika Tuhan memberikan pola yang baru dan memberikan kita cara melihat yang baru. 3 praktek yang dapat kita lakukan sesuai prinsip firman Tuhan tentang hati nurani. Yang pertama, didik hati nurani kita dengan membaca firman Tuhan setiap hari, menggunakan rencana bacaan Alkitab atau Bible Reading Plan yang tepat untuk melatih kita melihat gambaran Alkitab secara keseluruhan dan kaitan antara perjanjian lama dan baru. Yang kedua,
berdoa meminta Roh Kudus untuk mengarahkan hati nurani kita agar senantiasa sejalan dengan kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, diskusikan isi hati nurani kita dalam kul, terlebih saat mau mengambil keputusan moral. Karena dalam komunitas yang kudus dan benar, tuntunan Roh Kudus dan firman akan dinyatakan. Martin Luther mengatakan, tidaklah aman atau bijaksana melakukan sesuatu melawan hati nurani. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk hamba-Mu yang Kau utus untuk menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai hamba-Mu secara luar biasa Tuhan Yesus. Apapun yang disampaikan isi hati-Mu Tuhan, itu boleh menjadi kekuatan setiap kami. Kami boleh rema dalam kehidupan kami Tuhan. Firman itu boleh bertumbuh, berakar dan berbuah-buah. Jadikan setiap kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Bapa. Bukan hanya kami sekedar mendengar, bukan kami sekedar menerima Tuhan, tapi mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala Sidang kami berserta wakilnya Tuhan, juga Gembala Rayon kami itu Pak Beni Gunawan beserta keluarganya, juga staf penggembala Rayon 1 Edward Caparan kami bawa dalam tangan-Mu Tuhan. Terkhusus lagi gembala kami Pak Sunadi Bari GPI Pondok Aren Tuhan, kami bawa dalam tangan-Mu. Belah pengurapan-Mu sempurna turun atas hamba-Mu Tuhan. Kau pakai cara luar biasa untuk gembala staf domba-domba-Mu GPI Pondok Aren Tuhan. Oh membawa kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang Tuhan. Kau pakai hamba-Mu lebih dan lebih lagi Tuhan, untuk terus menyampaikan Tuhan kebenaran firman-Mu, bimbing setiap kami Tuhan, untuk terus Tuhan layak Tuhan untuk kedatangan-Mu yang kedua kali. Kau pakai secara luar biasa Tuhan. Kau berkati istrinya, anak-anak menantunya berlimpah-limpah Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa setiap anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mengambil bagian pelayanan pada hari ini, ibadah raya ini Tuhan, dari mulai WL, singer, imam-imam musik, yang menentukan multimedia sosial Tuhan Yesus, bahkan semua Tuhan, guru-guru sekolah minggu dan GC, siapapun kami Tuhan, kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kau berkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus, oh Bapak bangsa kami Indonesia Tuhan, Shalom Indonesia, bila damai sejahtera Allah turun atas bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau berkati Tuhan pemimpin bangsa kami Indonesia, dari mulai presiden, wakil, dan semua jajarannya Tuhan, juga aparat keamanan negara, semua jajarannya kami bawa dalam tangan-Mu, dari mulai pemerintah pusat, pemerintah daerah, sampai di RT RW di mana Kau tempatkan kami Tuhan. Oh pemerintahan Tuhan Indonesia mempunyai roh takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terkhusus lagi Tuhan kami berdoa Tuhan Yesus, setiap anak-anak-Mu Tuhan sudah hadir di tempat ini. Kami percaya Tuhan, kami pulang tidak sama lagi kami datang Tuhan. Kami pulang bawa kemerdekaan, kami pulang Tuhan bawa kemenangan, lebih dari pemenang Tuhan, pemenang dari masalah, pemenang dari segalanya. Karena di hadirat-Mu Tuhan banyak Tuhan mujizat-mujizat terjadi. Di hadirat-Mu Tuhan perkara-perkara ajaib terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Jika kami menerima kelepasan, kami menerima berkat-berkat yang luar biasa, kami pun menerima Tuhan kemerdekaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Bila kami pulang bawa sukacita Tuhan, melimpah-limpah daripada-Mu. Kami bawa di tengah-tengah keluarga kami Tuhan, yang ada di tempat onsite maupun yang ada di online. Kami percaya kuasa-Mu sanggup Tuhan untuk menjamah setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk persembahan setiap anak-anak-Mu yang menabur Tuhan, Kau sendiri memalikan berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan, biar Kau yang menyempurnakan. Kami mau sambut lebih dan lebih lagi Tuhan hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu menuhi kami, hadirat-Mu Tuhan kami boleh menikmati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Yang bersuka cita katakan wuh. Kurang keras mana kalian wuh. Mari memusik Tuhan. Haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau Allah kami yang dahsyat. Kami bersuka cita karena-Mu Bapa. Yes.
Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk Raja-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, mari lompat buat Tuhan. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kau Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Bagiku, amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk Raja-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. One, two, three. Ajaib Kau Tuhan, yes. Agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Kok kurang semangat ya GB Pondok Aren ya? Kurang semangat buat Tuhan ya. Kasih tepuk tangan yang lebih lagi dong buat Tuhan. Ya jemaat Tuhan bisa ya. Yo bisa, haleluya. Singin, ajaib Kau Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Woo. Amin. Kau sumber haleluya. Memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kau Raja mulia Tuhan. Thank you Lord. Haleluya. Woo. Sekali lagi katakan woo. Tuhan Yesus dahsyat. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Thank you Lord. Kita siapkan hati kita. Kita akan menerima kebenaran firman Tuhan melalui hamba-Nya di tempat ini. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu yang nanti akan memberitakan firman-Mu di tempat ini Tuhan. Biar Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, mulut bibir lidahnya Tuhan. Biar setiap firman yang ditaburkan Tuhan menjadi berkat, menjadi kehidupan, menjadi remah dalam setiap kami. Kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerimanya dan melakukannya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you.
ajaib dan mulia penyertaanmu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Yes, kami agungkan Engkau dari tempat ini, Yesus. Kasih-Mu terindah selamanya. Kau Bapa yang setia, tak pernah sedetik Kau tinggalkan diriku. Hatiku teguh di dalam janji-Mu sampai ku melihat kuasa-Mu. Karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia, ajaib Tuhan. Buktikan kasih-Mu kepadaku, agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya. Ku tetap berharap di dalam kesesatan, ku tetap percaya walau tak melihat, sebab ku yakin karya-Mu sempurna, mulia, ajaib. Buktikan kasih-Mu kepadaku, ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Yesus termulia, kasih-Mu terindah, karya-Mu sempurna, ajaib dan mulia penyertaan-Mu, buktikan kasih-Mu kepadaku. Ku agungkan Engkau, Yesus termulia, kasih-Mu terindah selamanya, kasih-Mu terindah selamanya. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Hanya Yesus yang layak kami sembah. Dialah Raja di atas segala raja, yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menebus kami. Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Kami duduk di hadirat-Mu Tuhan, bersyukur kalau kami diberi kesempatan mendengar sharing firman, menguatkan hati kami, supaya kami berdiri teguh
di dalam iman dan pengharapan kepada Yesus. Meskipun kami mengalami berbagai-bagai tantangan dan kehidupan yang diperhadapkan sebagai kami orang-orang yang percaya. Kami percaya Engkau menyayangi kami, mengasihi kami, mengampuni kami, menuntun kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau ada dalam hati kami, yang selalu mengajar kami, menuntun kami, memberikan penghiburan, sehingga kami melihat kemenangan demi kemenangan. Kemuliaan-Mu akan dinyatakan kepada setiap kami yang selalu berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang merenungkan dan mendengar firman. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Apa kabar saudara? Silakan duduk. Puji Tuhan. Diberi waktu kita sampai jam 11. Kurang lebih. Biarlah kan nanti habis ini nanti kita bisa belanja-belanja di sana. Amin ya. Sudah siap? Ya. Lewat 11 enggak apa-apa ya. Boleh ya? Saya permisi dulu. Koordinator. Boleh ya, boleh. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Filipi 4 ayat 13. Satu ayat saja, gak banyak-banyak. Maaf ya, ini agak saya turunkan sebentar ya, maaf ya. Agak menghalangi nanti malah jatuh lah. Filipi 4 ayat 13. Ayat ini hanya satu ayat. Supaya mudah kita ingat kalau kita mengalami situasi yang tidak mengenakan dalam hidup. Ayat ini mengingatkan kita supaya kita pegang sebagai kebenaran. Amin. Filipi 4:13 kita sama-sama baca yuk. Satu, udah amin ya? Ya. Segala, sama-sama. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca surat Filipi dari ayat pasal 1 sampai pasal 4. Ada kata sukacita yang diulang-ulang di dalam pasal itu. Makanya tema surat Filipi adalah sukacita dalam hidup bagi Kristus. Itu tema besarnya. Tapi dari ayat ini saya mengambil satu tema. Bagaimana kekuatan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Allah masih bekerja hari ini. Dan lebih dahsyat lagi, walaupun di seberang sana banyak situasi yang tidak enak, gangguan, sulit dan sebagainya. Tapi kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Paulus berkata segala perkara. Artinya di sini semua hal-hal yang dialami oleh setiap manusia, baik masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak dan semua, kita sebutlah satu persatu. Masalah apapun. Paulus mengatakan segala perkara dapat, bukan tidak dapat kutanggung di dalam Dia. Dia sebagai rasul mengalami tantangan sebagai pelayan Tuhan. Tantangannya banyak. Saya tulis di sini dari 1 Korintus
2 Korintus 11 ayat 23. Saya catat di sini. Dia lebih sering di dalam penjara. Didera di luar batas. Kerap kali dalam maut. Setiap kali 40 kurang 1 pukulan dilempari dengan batu. 3 kali mengalami karam kau. Dia sebagai pelayan Tuhan, sebagai rasul Tuhan yang menulis Alkitab setengah dari pasal 27 ayat, pasal buku. Dia mengalami. Walaupun pengalaman yang tidak enak, penderitaan. Karena Tuhan mengatakan Filipi 1 ayat 21, bukan 21, 29. Dikaruniakan bukan saja percaya, tapi menderita bagi Kristus. Kehidupan kita mengalami berbagai-bagai perjuangan. Biarlah kita bisa mengatakan kepada diri kita, saya harus menang. Amin. Perkatakan, saya ikut bersama dengan Tuhan. Walaupun banyak persoalan yang saya hadapi, Tuhan mengasihi saya. Katakan seperti itu. Karena pencobaan yang kita alami, Alkitab tidak melebihi kekuatan kita. Sebab Allah memberikan jalan keluar. Berarti Allah bukan membiarkan kalau kita mengalami kesulitan, kesukaran, pencobaan dan sebagainya. Bagaimana sikap hati kita itu sangat menentukan. Kalau kita menghadapi, kita langsung hati kita kecut. Wah, bagaimana kita melihat kemenangan demi kemenangan? Tidak tentu. Karena Alkitab mengatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan dalam kesesakan sangat terbukti. Pengalaman pemazmur bukan saja mengalami banyak kesulitan dalam hidup, tapi tempat perlindungan mereka adalah siapa? Tuhan. Sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Makanya dikatakan di dalam Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, bukan di luar Kristus. Kalau kita di dalam Kristus, kita mengalami kemenangan-kemenangan. Kita mengalami kasih karunia Tuhan. Karena di dalam setiap orang percaya ada Roh Kudus yang menolong, menguatkan kita dan menghibur. Amin. Saudara pun bisa menang. Amin. Setiap orang memang mengalami masalah. Pencobaan, tantangan, persoalan, kesulitan tidak dapat dihindari. Karena Alkitab mengatakan kemalangan orang benar bukan sedikit. Banyak. Ayat ini sudah sekali membahas. Tapi sekarang saya renungkan. Banyak. Saya lihat kehidupan saya. Oh ya. Ini. Wah, kok gak selesai? Kenapa tuh? Oh, saya merenungkan. Itu ujian iman saya. Supaya saya membangun iman saya. Melalui firman. Sehingga apa yang saya alami, setiap persoalan pun yang saya alami. Saya bisa kokoh. Saya bisa kuat. Saya bisa survive. Kuncinya apa? Kita melihat Kristus. Makanya Alkitab, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai pencobaan. Artinya, bukan satu macam pencobaan. Banyak. Tadi banyak. Kalau kita mengalami persoalan sampai saat ini, dan saya juga mengalami, dan kita, jangan kita takut, jangan kita tawar hati, jangan kita gentar, jangan kita mengeluh. Itu bukan jalan keluar. Amin ya. Pernah juga mengeluh ya, saya juga pernah.
Tapi saya sadari, wah, Tuhan mengasihi saya. Amin. Saya lihat waktu, jangan sampai lewat. Paulus mengatakan, namun aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Kita sadari enggak kita? Kristus hidup dalam kita. Ini. Imani ini dulu. Pegangin janji Tuhan. Baru kita bisa ngalamin. Bagaimana caranya? Kekuatan Tuhan bekerja dalam itu. Ini. Bagaimana Tuhan bekerja dalam itu? Yang pertama. Menghidupi firman. Bukan sekarang mendengar. Kita semua jago mendengar. Baca saya pikir semua. Gak usah saya tanya juga. Pasti baca. Bukan sekedar mendengar. Tapi merenungkan. Mengatakan si Alkitab. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Dan engkau beruntung. Kalau saya tanya, siapa mau berhasil? Siapa mau beruntung? Semua pasti. Amin. Tapi bagaimana kuncinya, rahasianya? Kita perlu duduk mendengar firman, baca firman, merenungkan. Sampai kita menemukan rema. Sampai kita menemukan pewahyuan yang baru. Sehingga firman itu, aduh ini firman. Bisa bahagia, bisa. Kita menemukan, aduh. Atau saya firman, saya baca dalam Roma 12 ayat 12. Ini ayat yang membuat saya kuat. Bersukacitalah senantiasa. Sabarlah dalam kesesakan. Bertekunlah dalam doa. Kalau saya mengalami, kita mengalami kesesakan. Berarti harus apa? Sabar. Sampai kapan? Tidak tahu. Saya tidak tahu. Kita nggak tahu. Tapi pasti Tuhan memberikan kekuatan. Pasti memberikan salah. Tuhan memberikan kemenangan demi kemenangan. Dan kita mengalami sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya mendengar bagaimana ketika Paulus mengalami tantangan di Kisah 16 ayat 19-20. Ketika mereka melayani di Filipi, mereka bukan disambut dengan baik, tapi dimasukkan ke dalam penjara. Dipasung kakinya, didera berkali-kali. Apalagi? Mereka pasti kesakitan. Tapi apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka perbuat? Mata mereka tertuju kepada Tuhan. Ketika mata mereka tertuju kepada Tuhan, dia ingat tulisan Paulus kepada Tesalonika. Mengucap syukurlah dalam segala. Tetaplah berdoa. Bersukacitalah. Tengah malam mereka menaikkan pujian penyembahan. Penyembahan itu bukan karena kesal, bukan. Dengan hati menyembah. Dengan hati yang sukacita. Apa yang terjadi? Mataku, kita nyanyi yuk. Tertuju Pak. Kita dengar. Mataku tertuju padamu.
padamu, senap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, haleluya ya, masuk rencana. Ku mendasarkan kerajaanmu, haleluya ya. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, haleluya. Ku mau mengikuti. Amin. Kehendakmu ya Bapa, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Apa yang terjadi? Pintu-pintu penjara, ada gempa membuat pintu penjara terbuka. Pasungan yang kuat itu apa? Terbuka. Kepala penjara mau ingin bunuh. Hei, jangan, kami masih ada sini. Apa yang terjadi? Hadirat Tuhan terjadi ketika pujian penyembahan kita kepadamu menyenangkan Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau ketika kita mengalami berbagai-bagai hal yang itu. Supaya kita mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Penyembahan kita kepada Tuhan. Mulutku penuh pujian. Terjadi apa? Gereja kita terkenal dengan apa? DNA kita. Penyembahan. Mari kita sama-sama menerapkan itu di rumah masing-masing secara kul-kul yang kita akan mengalami. Masalah yang kita mungkin belum selesai. Hati kita lega. Amin. Ada damai. Kalau kita ada damai, ada sukacita, ada persoalan pun tidak mempengaruhi kita lagi. Amin. Mungkin ada masalah, belum ada jawaban doa. Tapi kita mengalami satu sukacita yang tidak terkatakan. Damai sejahtera. Mungkin kita mengalami sakit penyakit. Hadirat Tuhan menyembuhkan kita. Apapun. Maaf saya bersaksi. Usia saya bulan 11 ini 70. Saya masih sehat. Bukan karena tidak ada stroke, tidak ada ini, tidak. Kenapa? Karena saya lakukan gaya hidup pujian penyembahan. Gak susah kok memuji Tuhan. Susah gak? Ya puji Tuhan, ada gitar di rumah. Menyembah 1 jam. Gak terasa kok. Kita merasakan sesuatu dari Tuhan. Kita mengalami sesuatu kekuatan. Mari saya ajak Bapak Ibu. Kalau saudara mengalami masalah, kesulitan, apapun. Masuk pintu kamar, Matius 6. Masuk kamar, kunci kamar. Tuhan akan. Kalau kita menyenangkan hati Tuhan, Tuhan akan turun tangan. Amin. Tuhan akan menyelesaikan. Apa sih yang bagi Tuhan? Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Amin.
Masalah apapun Tuhan bisa kerjakan. Yang penting hatinya. Dan Alkitab mengatakan, Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya kekal akan melengkapi, meneguhkan, mengokohkan kamu seketika sesudah kamu menderita seketika. Ketika kita mengalami pengalaman-pengalaman yang tidak enak secara kehidupan, seketika dikatakan itu membuat kita kokoh, membuat kita kuat, membuat kita menjadi berkualitas dalam iman. Yang cara kedua, bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kita? Tadi menghidupi. Apa yang kita baca, kita renungkan, hidupi itu dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, cara berpikir kita harus berubah. Berpikir kita harus diperbarui. Kan ini adalah medan pertempuran. Tuhan menyerang melalui pikiran. Kalau pikiran kita lemah, kita lemah. Kalau pikiran kita lagi kalut, kita nggak ada semangat. Alkitab mengatakan, Roma 12 itu, jangan kamu serupa dengan dunia, tapi berubahlah. Dikatakan berubahlah oleh pembaruan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, sempurna. Kata berubah. Bukan Tuhan kita suruh bahwa kita rubah. Dari hati kita harus berubah. Saya mau berubah. Saya mau mengikut Tuhan. Saya mau sungguh-sungguh. Saya berkomitmen dengan Tuhan. Allah bekerja dalam hidup kita. Allah bekerja. Dan itu yang mau baik. Tuhan ubahkan. Yang tadinya kita suka sungut-sungut, kita memuji Tuhan, bersyukur, itu Tuhan ubah. Yang kita malas jadi rajin baca Alkitab, Tuhan ubah. Ketika kita berubah, Tuhan menunjukkan kemuliaannya, kebesarannya. Karena itu mari kita, ada dua. Bagaimana caranya supaya kekuatan bekerja dalam kita? Mari kita hidupi firman. Kalau kita hidupi firman, ada Roh Kudus yang menguatkan kita. Bukan dengan kekuatan kita, tapi kekuatan Roh Kudus. Dia penolong, dia penghibur. Yang kedua apa? Perbaharui hati kita, pikiran kita. Kan tahun ini tahun paradigma yang baru. Cara pandang kita. Kalau kita sudah diubahkan, kita tidak ada kebencian. Tidak ada sakit hati. Tidak ada kecewa. Kita komitmen dalam pelayanan. Mari Bapak Ibu, saya dorong supaya kita dua hal ini ingat. Menghidupi firman dan berpikir baru. Mari kita nyanyi. Kita bangkit berdiri. Setelah kita nyanyi nanti saya serahkan pada gembala kita. Kita nyanyi. Aku mengasihi engkau. Hah? Dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa.
firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara diberkati Tuhan. Amin. Ya Bapak duduk kembali duduk sebentar saudara, karena ada beberapa pengumuman yang akan sampaikan. Salah satu itu dengan doa berkat. Bersyukur, terima kasih Bapak Rohum untuk mengingatkan kita semuanya. Bila kita hidup senantiasa sesuai dengan firman. Amin. Ingat baik-baik saudara. Saya nggak khotbah lagi saudara, sebut 5 menit saja untuk menguatkan apa yang disampaikan Bapak Rohum. Pada saat Petrus ketemu dengan Tuhan Yesus, itu Petrus itu adalah nama dikatakan Kefas. Ya. Di atas dikatakan, Tuhan katakan, di atas batu karang aku akan membangun jemaatku. Di mana saudara? Di mana? Di atas batu karang. Saudara tahu siapa batu karang itu? Yesus Kristus. Saya percaya kalau kehidupan kita taruh di atas batu karang yang teguh. Saya percaya kamu naruh hidupanmu di atas firman, kebenaran firman Tuhan. Di atas dikatakan, aku akan membangun jemaatku. Dan saudara tahu dikatakan di atas batu karang yang teguh. Dan apa dikatakan? Alam maut tidak akan berkuasainya. Amin. Saudara tahu apa artinya alam maut? Alam maut berarti alam maut adalah kematian yang kekal. Sebelumnya kamu mendapat kematian yang kekal, penderitaan, sakit, penyakit, semuanya itu turunan daripada maut. Tapi kalau kau berdiri di atas kebenaran, engkau berdiri di atas batu karang yang teguh. Sekali lagi dengar baik-baik. Saya percaya hidupmu tidak turun, tapi akan naik terus. Amin. Engkau tidak akan ada di dalam ya, pada saat kita menempatkan firman Tuhan, kita hidup dalam firman Tuhan. Sekali lagi, saya terlalu percaya firman Tuhan menuliskan dan dia tidak pernah bohong. Anak cucumu tidak pernah minta-minta roti. Keturunanmu akan perkasa di bumi. Amin. Untuk itu saudara, mari kita semuanya menaruh hidupan khususnya ya kepala-kepala rumah tangga. Kita semuanya. Mari benar-benar kita berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan yang memberikan kemerdekaan bagi kita semuanya. Amin. Maka berteladan kita melihat semuanya, anak-anak kita semuanya. Saya terlalu percaya semuanya pasti diberkati Tuhan. Amin. Dan yang kedua, biarlah kita berubah dengan pola pikir kita, saudara. Ya. Dalam bahasa aslinya, saudara, metanoia. Apa itu metanoia? Perubahan pikir kita. Sekali lagi, rubah pikiranmu. Di dalam Tuhan tidak pernah merencanakan yang tidak baik dalam hidupanmu. Firman Tuhan mengatakan tidak ada rancanganku. Ya. Baca baik-baik firman Tuhan. Saya tidak pernah membaca firman Tuhan, rancangan Tuhan itu mendatangkan kecelakaan. Semuanya rancangan Tuhan yang terbaik bagi kita semuanya. Rubah paradigmamu bahwa saya adalah anak yang paling disayang Tuhan. Amin. Amin. Dia tidak mau kita sakit, dia tidak mau kita susah. Amin. Jadi mari rubah apa artinya perubahan paradigma? Apa artinya perubahan metanoia? Ya, iblis memutarbalikkan mulai dari Taman Eden. Dikatakan semuanya nggak bisa kamu makan kan? Padahal firman Tuhan mengatakan semuanya bisa kamu makan. Hanya satu, amin. Nah kita lihat di sini, jangan mau ditipu dengan iblis. Saya terlalu percaya engkau terlalu disayang Tuhan. Berulang kali saya katakan, saya terlalu disayang Tuhan. Banyak hal yang saya tidak minta, banyak hal yang saya tidak doakan, Tuhan siapkan bagi kita semuanya. Amin, amin, amin. Kalau saya khotbah lagi saudara, nanti minggu depan saudara, ya, saudara saya terlalu kalau bicara firman Tuhan saudara boleh saya 3 hari 3 malam kita bicara firman Tuhan. Amin. Semakin kita gali Tuhan semakin dalam saudara. Ya, firman Tuhan itu semakin hidup bagi kita semuanya. Terima kasih Bapak Roh mengingatkan kita semuanya. Berdirilah di atas kebenaran firman Tuhan. Alam maut tidak akan menguasaimu. Amin. Amin.
Mau lanjut lagi? Oke, satu ayat tadi ya. Tolong ayat satu ayat, Efesus 1 ayat yang ketiga sampai selalu saudara ya bisa ditampilkan Efesus 1 ayat yang ketiga. Saudara dengar hari-hari ini. Ya, saya juga masih ada di dunia usaha saudara ya. Semuanya dikatakan ya. Ini kita tidak menentu ya. Ke depan Ukraina dengan gandum seluruh dunia mulai kekurangan, banyak orang mulai kekurangan makanan. Saya ngomong ini bukan untuk nakut-nakuti, saya bicara kenyataan. Tapi sementara kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Saya ya chip namanya ada shortage chip, seluruh dunia mengalami. Ya, belum lagi kalau misalkan ini tanda kita doakan kalau misalkan Taiwan disikat dengan Cina, itu teknologi semuanya akan runtuh. Karena chip yang paling besar itu TSMC, Taiwan Semiconductor ya, Manufacturing Corporation itu ada di Taiwan. Dan ini sekarang komputer saya biasa order saudara 1-2 bulan udah sampai kontrol. Sekarang 5-6 bulan itu pun tidak menjadi jaminan. Proyek-proyek semuanya akan berhenti. Ingat baik-baik, ini dunia. Kurs dolar kita nggak tahu berapa anunya. Tetapi dengar baik-baik apa firman Tuhan katakan. Terpuji Allah Bapa Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa saudara? Berkat rohani di mana? Di surga. Kalau berkatmu dari surga berarti engkau tidak dipengaruhi dengan apapun yang terjadi di dunia ini. Amin. Amin. Apapun fluktuasi dan kiri kanan, berkatmu bukan dari dunia, berkatmu dari surga. Amin. Semuanya saudara saya percaya, jemaat-jemaat Pondok Aren, engkau terlalu disayang Tuhan. Amin. Dunia boleh bergejolak kiri kanan saudara, tapi kita tahu berkat kita itu dari surga saudara. Amin. Mau lagi? Saya ikut bicara firman Tuhan, saya nggak mau berhenti saudara. Ya. Bagaimana kita menerima itu semuanya? Saudara tahu berkat bahasa aslinya saudara apa? Barkah. Sepupu kita orang Makassar bilang baraka, berkah, barakah. Itu bahasa Ibraninya. Bahasa Yunaninya, saudara tahu apa? Logia. Yo itu selalu yang baik. Logia itu perkataan. Hari-hari ini, kalau kamu lihat hidup pun selalu diberkati Tuhan, perkatakan yang baik. Amin. Amin. Saya tambahkan satu pada Bapak Rohum. Ya, kita berhidup dalam kebenaran firman. Amin. Pikirkan dengan kamu disayang Tuhan. Yang berikutnya, perkatakan yang baik. Amin. Perkatakan dengan anak-anakmu, cucumu semuanya, engkau akan menjadi anak yang pintar. Ya, cucu saya Elora setiap malam saya doakan. Saya doa Elora cucu saya Tuhan berkati. Saya tahu anak cucu saya yang manis, yang cerdas, yang cantik. Ya, yang dilindungi Tuhan, yang disayang Tuhan. Perkatakan yang baik. Amin. Amin saudara. Mari saudara, saya percaya. Perkatakan yang baik, engkau akan melihat yang baik. Amin. Jangan keluar pikiranmu ya beginilah susah semua. No. Dunia boleh susah, tapi ingat baik-baik sumbermu berkatmu dari surga. Amin. Amin. Untuk itu mari perkatakan yang baik. Terus perkatakan yang baik. Speak word. Amin. Untuk itu saya percaya kita akan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Minggu depan saudara, ini agak sedikit slidingnya, agak sedikit mess saudara dengan depan, tapi nggak apa-apa, puji Tuhan ternyata suaranya depan nggak juga mengganggu ya. Jadi minggu depan semuanya pelayan-pelayan Tuhan kita akan fellowship ya setelah ibadah. Minggu depan kita ada perjamuan kudus, setelah perjamuan kudus kita akan fellowship khususnya untuk semua pelayan Tuhan. Ya, kita akan mereview apa semuanya yang ada ya. Nah, bulan ini sudah berbicara bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan kita semuanya. Ya, perjalanan kita berjalan Bapa mengasihi kita semuanya untuk kita hidup di atas kebenaran firman, berpikir dengan yang diubahkan metanoia ya. Dan kita memperkatakan yang baik. Minggu depan, bulan depan saya berbicara mengenai berjalan dengan Tuhan. Ya. Kita tahu how to walk with God. Bagaimana kita berjalan dengan Tuhan. Dan saya percaya ya, kita akan masuk saudara di amanat agung. Aku menyertai engkau sampai ke jurang zaman. Itu dikatakan di Matius 18 ayatnya ke-20. Ya, ayat 18-20. Tapi baca baik ayatnya 17 dikatakan apa? Segala kuasa di bumi dan di sorga ada padaku. Kalau yang punya kuasa di bumi dan sorga menyertai engkau berjalan setiap saat. Saya percaya
apapun masalahmu, selalu tersedia pertolongan daripada Tuhan. Amin. Bulan depan kita akan belajar sama-sama, saudara. Saya terlalu percaya. Jemaat penuh arah yang tidak biasa-biasa saja. Engkau akan bertumbuh di dalam firman. Amin. Dan kita bertumbuh dengan firman, kita akan hidup di dalam kebenaran. Nah, kebenaran itulah yang memerdekakan kita semuanya. Amin. Amin. Yuk kita bangkit sama-sama berdiri, saudara. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pas, saudara. 11:15. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatku. Tuhan pasti sanggup. Apa saudara? Percayalah, Dia tak tinggalkanku. Tuhan pasti. Terima kasih Tuhan. Biar sebelum kau terima berkat daripada Tuhan, saya mau berdoa agar rohmu semakin naik, semakin tinggi di hadapan Tuhan. Tuhan pasti percayalah, Dia tak tinggalkan. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat mengangkatku. Tuhan pasti sanggup, percayalah, Dia tak tinggal. Sekali lagi dengan iman perkatakan, dengan percaya mengatakan Tuhan pasti sanggup. Haleluya. Tuhan menyinari kita semuanya dengan wajah-Nya, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semua, menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua yang kita sayangi, yang kita kasihi. Membuat apa yang kita kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Dalam usaha, pendidikan, pekerjaan, sekolah, semuanya Tuhan buat berhasil. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang membuat berhasil. Karena Tuhan memerintahkan berkat-berkat itu datang kepada kita. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam mara bahaya, kecelakaan. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam sakit penyakit. Menjauhkan kita semuanya dari segala macam kuman, bakteri, virus, COVID-19 dalam bentuk apapun. Omikron dalam bentuk apapun, sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya sudah ditanggungkan ke atas tubuh Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya kita sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, Terus intima Mes Roh Kudus menyertai kita di siang ini di sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Yang percaya, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin. Tuhan semua berkati saudara.